warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga, ya kan? Oke. Jadi kan kita kemarin sudah membahas tentang sujud sahwi, sudah membahas tentang sujud syukur. Nah, lalu kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi sujud yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi langsung, apa itu sujud tilawah? Nah, sujud tilawah itu apa? Apakah kalian tahu atau apakah kalian sudah mengerjakan sujud tilawah? Pernahkah kalian mendengar sujud tilawah itu apa? Bagaimana tata cara sujud tilawah? Nah, itu kalau sujud tilawah. Nah, pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu? Itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Jadi itu untuk sujud tilawah. Nah, lalu apa hukumnya melakukan sujud tilawah? Hukum tilawah itu hukumnya apakah wajib, apakah sunnah, atau mubah? Nah, jadi apa hukum sujud tilawah? Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Jadi seandainya tidak mengerjakan tidak apa-apa, tapi kalau kalian mengerjakan sujud tilawah maka akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Namun apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Kan yang namanya kalian mengikut imam, yang namanya kalian menjadi makmum, apapun gerakan yang dilakukan oleh imam, makmum wajib mengikut imam. Jadi ketika imam membaca ayat sajadah misalnya di pagi Jumat, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, waktu itu imam langsung sujud tanpa ruku. Nah, itu dinamakan sujud tilawah, sujud sajadah. Jadi kalau kalian mengikut imam, kalau kalian menjadi makmum, wajib mengikut imam. Imam sujud, kalian harus ikut juga sujud. Tetapi kalau imamnya itu tidak sujud, imam tidak sujud, ketika membaca ayat tersebut langsung disambung imam ke ayat sesudahnya. La yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i. Misalkan kalian tahu bahwa itu sujud tilawah dan sunnah sujud, tapi ternyata imam tidak sujud. Nah, lalu gimana kalian? Jadi kalian tidak mesti harus sujud sendiri, tetap ikuti imam walaupun tidak sujud. Jadi itu hukum sujud tilawah adalah sunnah. Nah, yang berikutnya, lalu apa yang menjadi sebab sujud tilawah? Semuanya ada sebab. Sujud sahwi ada sebabnya, sujud syukur ada sebabnya, sujud tilawah apa sebabnya? Kalau sujud sahwi itu kalian ada kekhilafan ketika kalian sholat, ada keterlupaan ketika kalian sholat, lupa rakaat, lupa bilangan rakaat, tertinggal rukun, tertinggal sunat ab'ad. Kalian itu yang menjadi sebab sujud sahwi. Lalu misalkan seperti sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur yang pertama, mendapatkan nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kalian senangi, yang membuat hati kalian bersangatan gembira. Sunat sujud syukur. Terus lagi mendapatkan berita yang menyenangkan hati, berita kabar gembira. Yang ketiga misalkan lagi terhindar atau terlepas dari mara bahaya.
sunnah sujud syukur. Nah, lalu untuk yang sujud tilawah, kan yang namanya sujud tilawah itu terbagi menjadi dua. Sujud, sudah tahu kalian itu sujud apa. Tilawah itu artinya bacaan. Nah, itu yang artinya sujud karena ada membaca ayat atau surah tertentu. Surahnya apa-apa saja, itu surahnya ada 15, ya kan? Surahnya ada 15. Silahkan kalian cari, silahkan kalian cek di Al-Quran kalian, surahnya itu ada 15. Satu, surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'du ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj lagi ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 25 sampai ayat 26. Terus surah As-Sajdah itu yang biasanya dibaca imam waktu subuh Jumat ayat 15. Terus lagi surah Shad ayat 24. Surah Al-Fussilat ayat 37 sampai 38. Surah An-Najm ayat 62. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ketika kalian membaca surah Al-Alaq ayat yang ke-19, sunnah kalian sujud tilawah. Nah, yang selanjutnya, nah lalu bagaimana tata cara atau bagaimana cara sujud tilawah itu? Apakah kalian sudah mengetahui gimana sujud tilawah? Jadi yang pertama, tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu sama tata caranya seperti sujud syukur. Samanya di mana? Samanya itu sama bahwa sujud tilawah itu 1 kali sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud syukur 1 kali sujud. Tapi kalau sujud tilawah sama dengan sujud syukur 1 kali sujud. Nah, yang beda itu dibacanya tadi, dibacaan ketika waktu sujud. Misalnya ketika sudah sujud tilawah, jadi waktu kalian mau sujud tilawah itu harus ada di niat. Niatnya apa? Nawaitu sujudat tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Nah, dalam hatinya sahjaku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Itu kalau kalian mau atau kalian menemukan ayat sajadah. Ketika kalian menemukan, itu biasanya di dalam Al-Quran itu ada tandanya seperti kubah masjid. Biasanya di ujung lembaran, kalaunya itu ayat sajadah, biasanya ada kayak kubah masjid. Nah, itu artinya menandakan ayatnya itu ayat sajadah. Nah, lalu ketika kalian membaca itu, kalian niatkan dulu, sajaku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Itu dibaca atau diucap di dalam hati. Lalu gimana bacaannya sujud tilawah? Sujud tilawah bacaannya itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptakan dan membentuk rupanya yang kemudian pendengaran dan penglihatan Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu bacaan sujud tilawah. Kalau sujud syukur, masih ingat? Sujud syukur bacaannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Kalau sujud tilawah membacanya cukup hanya 1 kali. Lalu kayak apa? Misalkan kada hafal belum bacaan sujud tilawah, baca bacaan sujud biasa, kada apa-apa. Bacaan sujud biasa kayak apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu bacaan sujud biasa. Nah, jadi itu bacaan sujud biasa. Sujud tilawah boleh dikerjakan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di dalam sholat sudah jelas ketika kalian membaca surah setelah membaca Fatihah. Ketika surahnya pian baca, ada kalian terbaca
surah sajadah, sunnah sujud. Nah, tapi ketika di luar sholat misalnya mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi misalkan Iqra di ujung-ujungnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalian menghadap kiblat, kalian geser dulu meja kalian mengaji atau Al-Quran kalian, geser dulu, kalian sujud, langsung ketika duduk itu duduk langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Yang dibaca apa tadi yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud tilawah. Itu kalau sujud tilawah. Nah, terus lagi, misalkan kalian belum hafal, gimana tadi kalau belum hafal? Bacaannya itu sujud biasa. Sudah. La yastakbirun. Pindah dulu Al-Qur'annya, lalu kalian takbir sambil niat Allahu Akbar. Sajaku sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Wa Akbar. Sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Kada perlu membaca tahiyat akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, fadilahnya sangat besar, keutamaannya sangat gonol. Kenapa? Syaitan menangis ketika kalian sujud. Ini sudah terbukti lah, sama juga sudah diberitakan di hadis Nabi ketika anak Adam, Bani Adam, umat manusia atau umatnya Nabi Muhammad SAW membaca ayat sajadah. Kan ayat sajadah itu apa gerang? Yang dimaksud ayat sajadah, ayat yang menyuruh untuk sujud, yang mana maksud makna di dalam ayat tersebut menceritakan tentang sujud, tentang kerendahan hati, tentang ketawaduan. Tawadu, la yastakbirun. Tidaklah mereka termasuk orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ujung ayatnya, tidaklah mereka termasuk orang yang sombong. Sujud itu kan apa? Kerendahan hati, ketawaduan diri. Ketika kalian mendengar atau membaca ayat sajadah tadi, kalian sujud, itu termasuk kalian merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan disuruh sujud, kalian sujud. Nah, ketika itu syaitan ketika melihat umat Nabi membaca sujud tilawah atau membaca ayat tilawah lalu sujud, syaitan menangis. Kenapa syaitan menangis? Karena syaitan menyesal. Kenapa dahulu, kata syaitan, waktu Allah Ta'ala menyuruh syaitan untuk sujud, aku membangkang, kata syaitan. Syaitan sangat sedih sampai syaitan tuh menangis, menyesal sekali. Kenapa? Waktu kapan syaitan disuruh sujud tidak mau sujud? Ketika diciptanya Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan diciptakan Allah Nabi Adam, lalu para malaikat seluruhnya disuruh Allah untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Adam. Penghormatannya itu bukan berarti menyembah, tapi menghormati yang menciptakan. Artinya ini ulahan aku aja Allah Ta'ala. Baik kalau bahasa kitanya kayak itu. Lalu malaikat sujud. Ketika itu iblis disuruh juga untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Lalu iblis malah mengatakan dengan sombongnya, dengan bangga dirinya, apa yang dikatakan iblis? Bagaimana aku harus sujud? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Lalu kata Allah Ta'ala, Allah, terlaknat kau iblis, pergi kau dari surga. Karena itu iblis sampai sekarang itu terlaknat. Sampai sekarang tidak bisa. Dan di akhir nanti, di hari kiamat nanti, iblis akan kekal di dalam api neraka. Karena itulah ketika ada ayat sajadah, ada ayat sujud, disuruh sujud, lalu umat Nabi
umat Nabi Muhammad, kita seberataan sujud, iblis menangis. Jadi padilahnya ini kalau buhan pian hendak sekali merasai menangisakan iblis, coba akan bila membaca ayat sajadah bawa sujud. Tata caranya tadi kayak apa? Misalnya di dalam sholat langsung sujud, Allahu Akbar, sujud. Bacaannya sudah tahu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kada hafal baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca 3 kali. Nah, lalu misalkan kalau di luar sholat, kada apa-apa waktu kalian duduk, kada perlu kalian harus berdiri, berdiri berarti dulu lah. Habis berdiri lalu kalian sujud, kada. Jadi waktu sujud itu kalian langsung, waktu duduk kalian geser, kalian pindah tempatkan Al-Qur'annya, kalian menghadap kiblat, sujud. Bacaannya sama. Lalu kalau kalian sudah sujud, bangkit lagi, salam, sudah selesai, sambung lagi baca Al-Qur'annya. Itu kalau sujud tilawah. Nah, apa hikmah dibalik sujud tilawah? Ada hikmahnya. Yang pertama, dihindarkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Jadi kalau kita mendengar atau membaca, misalnya ada kawan pian di hujung mengaji, ini ada membaca ayat sajadah, pian di hujung, ketika pian mendengar ini membaca ayat sajadah, walaupun mungkin kada tahu, kada sadar bahwa itu ayat sajadah, pian tahu pada itu ayat sajadah, pian sunnah sujud. Munnya hendak menangisakan syaitan, sunnah pian sujud. Pian hendak maulah syaitan itu menyesalkan perbuatannya dahulu, pian sujud. Nah, terus mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha mencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong, angkuh pada sesama. Nah, itu sifat kerendahan diri, sebab kita ketika disuruh sujud kita mau sujud. Nah, yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Artinya kita ini adalah makhluk yang lemah. Artinya kita ini hanyalah makhluk yang dhaif. Kita ini adalah makhluk yang rendah. Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi disuruh patuanan sujud kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi hamba yang berbakti. Nah, misalnya kayak pian berbakti lawan kuitan pian, kuitan himung. Nah, jadi kayak itulah. Yang terakhir, membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Disuruh sujud, hakun sujud. Artinya apa? Taat. Nah, terus lagi seandainya kalian membaca, misalkan orangnya kan banyak, misalnya berjamaah, sasak, misalkan kalian membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran ada ketemu ayat sejadah, kalian kada kawa sujud, kada apa-apa, kan sujudnya hukumnya sunnah, kada apa-apa, tapi kalian ganti dengan membaca tasbih 4 kali. Tasbihnya kayak apa? Kayak bacaan dalam sujud syukur. Misalnya ayat sajadah tadi, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalian kada sujud, tapi kalian ganti dengan sujud dengan membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambung, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambung. Nah, jadi caranya tadi 3. Kalau dalam sholat langsung sujud. Kalau kalian di luar sholat, pindahkan dulu
Al-Quran kalian menghadap kiblat lalu sujud. Habis sujud langsung salam. Kalaunya kalian kadang mengerjakan sujud tilawah, ketika bertemu ayat tilawah atau ayat sajadah, sunnah juga digantinya dengan membaca tasbih berapa kali? 4 kali. Nah, jadi itu pembelajaran kita tentang sujud tilawah. Mungkin cukup sekian dulu. Di sana ada kalimat yang bagus. Perbaikilah salatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi kayak apa hidup kita dalam keseharian, apakah kita banyak masalah atau kada, itu dilihat di salatnya. Masalah itu letaknya di mana? Bukan di rumah, bukan di sekolahan, bukan, tapi di dalam hati. Kalau hati pian menganggap itu masalah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau pian menganggap itu baik, itu ada hikmahnya, maka masalah seberat apapun akan menjadi ringan. Lalu bagaimana cara agar membuat masalah itu menjadi ringan? Ya tadi, sholat. Nah ya kan, perbaikilah sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Pian ngalih, misalnya kalian belajar, misalnya ngalih, banyaki sembahyang, banyaki mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Karena Allah Maha Kuasa, Allah mudah membalikkan masalah dalam hidup kita, lebih mudah daripada membalik telapak tangan kita. Kita mudah membalik telapak tangan, Allah mau ubah nasib hidup kita lebih mudah lagi. Jadi jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah khilafnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.